organisasi. Apa sih kerja tim dalam organisasi itu? Kerja tim adalah kolaborasi antara individu dengan tujuan mencapai sasaran bersama melalui perpaduan keahlian, komunikasi efektif, dan koordinasi yang baik. Lalu ada juga jenis-jenis tim. Yang pertama ada tim fungsional, dibentuk berdasarkan fungsionalitas pekerjaan seperti keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Yang kedua ada tim proyek, dibentuk untuk menyelesaikan proyek tertentu dalam waktu terbatas. Dan yang ketiga tim virtual, terdiri dari anggota tim yang bekerja secara online dan jarang bertemu secara langsung. Dan yang terakhir tim lintas fungsi, terdiri dari anggota dengan latar belakang dan fungsionalitas yang berbeda-beda untuk mengatasi masalah kompleks. Di sini juga ada 4 poin karakteristik tim. Yang pertama, tujuan bersama. Setiap anggota tim bekerja menuju tujuan bersama dengan jelas dan terukur. Yang kedua, ketergantungan. Tugas dan keberhasilan satu anggota tim tergantung pada tugas dan keberhasilan anggota lainnya. Yang ketiga, komunikasi efektif. Anggota tim secara terbuka berbagi ide, informasi, dan masalah untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, keterlibatan seluruh anggota. Semua anggota tim berpartisipasi aktif dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil tim. Apa saja sih proses kerja tim dalam organisasi itu? Yang pertama ada pembentukan. Membentuk tim dengan memilih anggota yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang baik. Yang kedua adalah storming. Anggota tim beradaptasi dengan perbedaan pendapat dan mencari pola kerja yang sesuai. Yang ketiga, performing. Tim bekerja dengan optimal untuk mencapai tujuan dengan kolaborasi yang saling mendukung. Dan yang terakhir, norming. Tim menyepakati aturan kerja bersama dan mulai menjalankan tugas yang efektif. Kerja tim juga memiliki keuntungan. Yang pertama, meningkatkan kreativitas. Dengan berbagi ide dan perspektif berbeda, tim dapat mencapai solusi yang inovatif dan kreatif. Yang kedua, perbaikan efisiensi. Tugas dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien ketika tim bekerja secara sinergis dan berbagi tanggung jawab. Yang terakhir, motivasi tinggi. Sinergi tim menciptakan atmosfer positif dan saling mendukung, mendorong setiap individu untuk memberikan yang terbaik. Kerja tim juga memiliki tantangan. Yang pertama, konflik. Pendapat yang berbeda dan perbedaan kepribadian dapat menyebabkan konflik dalam tim. Yang kedua, perbedaan keahlian. Tentukan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk memastikan setiap anggota tim dapat memberikan kontribusi yang tepat berdasarkan keahlian mereka. Yang ketiga, kendala waktu. Penjadwalan yang tidak efisiensi dan batasan waktu sering menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tim. Lalu, bagaimana sih cara menangani konflik tim? Yang pertama, dengan komunikasi terbuka, memfasilitasi dialog terbuka untuk memahami masalah dan menemukan solusi bersama. Yang kedua, kompromi dan kolaborasi, mendorong anggota tim untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang terakhir, kepercayaan, membangun kepercayaan di antara anggota tim melalui kerjasama dan saling pengertian. Baik, yang terakhir ada strategi untuk meningkatkan kerja tim. Yang pertama, evaluasi diri. Tim perlu secara teratur mengevaluasi kemampuan dan pencapaian mereka untuk terus memperbaiki kerja tim. Yang kedua, pembagian tugas. Menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing anggota tim untuk mengoptimalkan kinerja tim secara keseluruhan. Yang ketiga, peningkatan komunikasi. Peningkatan komunikasi melalui pertemuan rutin, penggunaan alat komunikasi yang efektif, dan stimulus untuk berbagi ide. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang evaluasi. Evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan nilai atau memberikan interpretasi tentang suatu objek atau peristiwa berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Lalu ada fungsi evaluasi. Yang pertama, menilai kinerja. Evaluasi digunakan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja individu.
organisasi untuk memberikan umpan balik konstruktif. Yang kedua, melakukan perbaikan. Evaluasi membantu mengidentifikasi kelemahan dan potensi perbaikan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas atau program tertentu. Lalu ada juga tujuan evaluasi. Yang pertama, penilaian kualitas. Tujuan evaluasi adalah untuk mengevaluasi dan memastikan kualitas hasil atau produksi dari suatu kegiatan atau program tertentu. Yang kedua, perbaikan berkelanjutan. Memastikan bahwa evaluasi dilakukan untuk mendukung perbaikan berkelanjutan dan pengembangan proses atau program yang dievaluasi. Yang terakhir, pengambilan keputusan. Evaluasi membantu dan pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari proses evaluasi. Di sini juga ada pendekatan evaluasi. Ada 3 poin. Yang pertama, pendekatan kualitatif, yaitu mencakup penelitian, etnografi, studi kasus, dan analisis teks untuk memahami konteks dan interpretasi. Yang kedua, pendekatan kuantitatif, menggunakan statistik dan metrik numerik untuk mengukur dampak dan hasil evaluasi. Yang terakhir, pendekatan gabungan, yaitu memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Apa saja sih manfaat evaluasi? Yang pertama ada perbaikan kualitas. Evaluasi memberikan umpan balik yang membantu meningkatkan kualitas proses, produk, atau pelayanan. Yang kedua, keputusan berbasis bukti, memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang beralasan dan terukur. Yang ketiga, peningkatan kinerja, menetapkan standar kinerja yang lebih tinggi dan mendorong perkembangan individu atau organisasi. Lalu apa saja sih tantangan-tantangan dalam evaluasi? Di sini ada 3 poin. Yang pertama, keterbatasan data, yaitu tantangan terbesar dalam evaluasi adalah kurangnya data yang relevan atau valid untuk mendukung proses evaluasi. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Evaluasi seringkali terbatas oleh ketersediaan sumber daya, termasuk waktu, dana, dan keahlian evaluasi. Yang terakhir yaitu resistensi terhadap perubahan. Beberapa pihak mungkin tidak siap atau tidak mau menerima